Duel sengit terjadi di Giornata ke-24 Liga Italia antara tuan rumah Venezia menjamu tim ibu kota AS Roma. Bermain di Stadion Pierluigi Penzo, Minggu 9 Februari 2025, Venezia menurunkan skuad terbaiknya termasuk Djidžić yang kembali ditunjuk sebagai kapten tim. Sementara itu AS Roma mengandalkan trio Paulo Dybala, Stefan El Shaarawy dan Artem Dovbyk di lini depan. Sama-sama membutuhkan poin untuk bisa terus bersaing di Serie A. Tuan rumah Venezia mengklaim penalti saat laga berjalan 13 menit ketika bola menyentuh bola tangan Gianluca Mancini. Namun sayang, wasit tidak menilai itu sebuah handsball karena tangan Mancini ada di posisi natural. Terhindar dari penalti, AS Roma memiliki peluang 2 menit kemudian. Namun, tembakan jarak dekat Artem Dovbyk mampu ditepis oleh Ionut Radu. Tak ada gol tercipta di babak pertama. AS Roma mendominasi permainan, namun sulit membongkar sepertiga akhir lapangan. Di awal babak kedua, petaka menghampiri Venezia setelah wasit memberikan hukuman penalti. Hal itu menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh Marcandali terhadap Angelino. Keputusan ini diprotes oleh kubu Venezia termasuk sang kapten Djidžić. Sementara itu, pelatih Eusebio Di Francesco menilai kontak yang dilakukan Marcandali terhadap Angelino sangatlah lemah. Tampak Marcandali sedikit menginjak tumit Angelino sehingga ia kehilangan keseimbangan. Sentuhan keduanya di kaki Angelino setelah jatuh mempertegas momen pelanggaran bagi bek sayap asal Spanyol itu. Tanpa ragu, Zufferli menghadiahkan penalti bagi tim tamu. Di Francesco menganggap Marcandali tidak bermaksud melakukan pelanggaran karena lebih dulu berniat mengambil bola. Namun, pada saat bersamaan, Angelino muncul untuk menerobos ke dalam kotak penalti. Paulo Dybala yang maju sebagai eksekutor, tembakannya masuk ke arah kanan gawang yang tidak terbaca oleh kiper Venezia. Sebelum insiden tersebut, Venezia merasa lebih dulu berhak mendapatkan penalti. Dalam sebuah skema serangan balik di babak pertama, tembakan John Yeboah yang ditujukan ke gawang Roma mengenai tangan dari Gianluca Mancini. Zufferli tidak menggubris protes anak-anak asuh Di Francesco. Postur tangan Mancini dianggap natural dan tembakan Yeboah pun dilepaskan ketika posisi kedua pemain nyaris rapat. Akibatnya, benturan dengan tangan tidak bisa dihindarkan lagi dalam jarak sedekat itu. Di Francesco menilai keputusan wasit tidak konsisten soal pelanggaran halus maupun dugaan handsball tersebut. Mantan pemain Roma itu menyinggung berbagai insiden serupa yang melahirkan keputusan berbeda. Ia juga menyoroti ketika Mancini menjatuhkan pemain Venezia, tetapi wasit tidak memberikan sanksi apapun. Saya muak dengan penalti-penalti semacam ini. Tertinggal 1-0, Venezia nyaris menyamakan kedudukan 1 menit kemudian. Apes bagi Quique Perez, tembakannya gagal membuahkan hasil ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Villar. Tuan rumah kesulitan membongkar pertahanan serigala ibu kota. Justru AS Roma yang nyaris menggandakan keunggulan andai sundulan Mehmet Čelik tidak melayang tipis di atas sasaran. Skor 1-0 untuk keunggulan Roma mengakhiri jalannya pertandingan. Terlepas dari gol penalti Dybala, Kapten Djidžić sebenarnya mampu tampil solid dalam pertandingan kali ini. Bek berusia 24 tahun itu bahkan sukses meredam ketajaman penyerang anyar AS Roma Artem Dovbyk. Dovbyk sendiri baru bergabung dengan AS Roma pada musim panas 2024. Striker asal Ukraina itu diboyong dari Girona dengan mahar senilai 30,5 juta euro. Dovbyk tampil sangat tajam sewaktu masih bermain di Girona. Ia bahkan mampu mengungguli jumlah gol striker kelas dunia seperti Robert Lewandowski pada Liga Spanyol 2023-2024. Di musim tersebut, Dovbyk keluar sebagai top skor Liga dengan 24 gol, unggul 5 butir gol dari Robert Lewandowski. Namun, dalam pertandingan menghadapi Venezia, Dovbyk justru dikantongi oleh Djidžić. Dovbyk menimbulkan banyak masalah untuk Venezia. Namun pada akhirnya pemain Indonesia itu berhasil mengatasinya dengan baik dalam satu atau cara lain. Djidžić menjadi kapten Venezia dalam 2 pertandingan beruntun di Liga Italia Serie A 2024-2025. Pelatih Eusebio Di Francesco memberikan kepercayaan penuh kepada Djidžić. Pemain kelahiran Belanda tersebut tidak saja selalu menjadi starter, namun juga mengemban jabatan sebagai kapten. Djidžić 2 kali beruntun menjadi kapten Venezia. Pertama, saat melawan Udinese, dan kedua ketika menghadapi AS Roma. Dalam matchday ke-23 melawan Udinese, Venezia kalah dengan skor 2-3. Hasil buruk kembali dialami Venezia pada pekan ke-24. Venezia digebuk Roma dengan skor tipis 0-1 di Stadion Pierluigi Penzo.
Itzes menjadi kapten baru Venezia menggantikan striker asal Finlandia Joen Pohjanpalo yang pindah ke klub Serie B Palermo pada bursa transfer tengah musim. Hasil ini membuat Venezia belum lepas dari jerat zona degradasi. Mereka berada di posisi ke-19 klasemen sementara dengan raihan 19 poin dari 24 pertandingan. Sementara itu, bek tengah timnas Indonesia lainnya yaitu Mads Hilhers berhasil membantu klubnya FC Twente bermain imbang 3-3 dengan SC Heerenveen pada lanjutan Liga Belanda Eredivisie di Stadion Abel Enstra. Dikutip dari laman Eredivisie di Jakarta, Mads Hilhers masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69 pada laga tersebut untuk menggantikan gelandang Twente Samstein. Ini menjadi penampilan kedua beruntun dari Mads Hilhers pasca cedera. Pada Minggu 2 Februari lalu, Mads Hilhers diturunkan pada menit ke-70 menggantikan Max Bruns saat FC Twente bermain sama kuat dengan Go Ahead Eagles 2-2. Mads Hilhers sempat tidak berada di dalam skuad FC Twente pada 4 pekan Liga Belanda karena tengah menjalani pemulihan cedera yang sempat ia dapatkan akhir tahun 2024. Pada pertandingan kontra Heerenveen, Twente unggul 2 gol terlebih dahulu lewat aksi dari Dan Roets di menit ketiga dan Gustav Laberbielk di menit ke-23. Namun, Twente harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-35 karena Bas Kuipers diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Unggul jumlah pemain, Heerenveen berhasil memaksakan hasil imbang melalui gol dari Milos Lukovic di menit ke-33 dan Espen Van pada menit ke-53. FC Twente sempat kembali memimpin 3-2 berkat gol Ricky van Wolfswinkel di menit ke-62 sebelum Eser Gurbus membuat laga tuntas dengan skor 3-3 dengan golnya pada menit ke-90+3. Hasil imbang tersebut membuat Twente masih tertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Liga Belanda dengan 36 poin dari 21 laga. Kekalahan Venezia dari AS Roma dengan skor 0-1 memang menjadi pukulan telak bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco. Terlebih lagi, keputusan kontroversial terkait penalti yang diberikan kepada tim tamu menambah kekecewaan bagi para pemain dan pendukung Venezia. Mereka merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang dinilai tidak konsisten, terutama jika dibandingkan dengan insiden handsball Mancini di babak pertama yang bahkan tidak berujung penalti. Meski begitu, Itzes tetap menjadi salah satu pemain yang patut diapresiasi atas performa solidnya di lini pertahanan. Sebagai kapten tim, Itzes tampil lugas dalam menghadapi serangan-serangan dari AS Roma dan sukses meredam pergerakan penyerang anyar mereka Artem Dovbyk. Keberaniannya dalam duel udara dan ketepatan posisinya dalam membaca permainan membuatnya menjadi tembok tangguh bagi Venezia di lini belakang. Kini, Venezia harus segera menemukan solusi agar bisa keluar dari jerat zona degradasi. Mereka harus memperbaiki efektivitas serangan dan memperkuat koordinasi lini belakang untuk menghindari kekalahan serupa di laga-laga berikutnya.